Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilman Nabila, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Belado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.2 terkait pembelajaran sosial emosional. Pada koneksi antar materi kali ini, terdapat dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang guru, memang sangat perlu untuk mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional atau PSE. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat lebih memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dari semua itu sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga tercipta perubahan positif bagi murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikapnya. Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang nyaman, menyenangkan, namun tetap memberikan tantangan yang relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan murid yang memiliki karakter. Selain itu, pembelajaran sosial emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang dapat bertanggung jawab. Dari modul yang sudah dipelajari, menurut saya saling terkait, yaitu demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, untuk menyelami pemahaman dan pengalaman saya hingga saat ini, terdapat 3 pertanyaan lanjutan yang harus saya jelaskan jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. 1, bagi murid-murid, yang kedua, bagi rekan sejawat. Untuk pertanyaan pertama, sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya, sejalan dengan pertumbuhan dan bertambahnya usia mereka menuju kedewasaan. Sehingga, dalam pembelajaran di kelas saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kesiapan,
ketertarikan dan fokus murid dalam memulai pembelajaran. Untuk pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di kelas atau sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal terpenting dan sangat mendasar yang telah saya pelajari adalah 5 kompetensi sosial emosional, kemudian kesadaran penuh atau mindfulness, dan kesejahteraan psikologis atau well-being. Untuk pertanyaan ketiga, berkaitan dengan soal nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas bagi murid, yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Bagi rekan sejawat, melalui penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik, berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah, serta mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Bapak Ibu guru hebat, demikian video koneksi antar materi pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga membawa manfaat untuk Bapak Ibu guru sekalian. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.